Di gedung Asosiasi Hunter Amerika Serikat, terlihat Michael Connor dan Nyonya Selner sedang menghadap David Branner. "Maafkan aku, Tuan," kata Michael sambil membungkuk. "Aku tak memanggilmu datang untuk meminta maaf." "Katakan apa yang terjadi," kata David dengan dingin. Michael pun segera menjawab, "Berdasarkan pengamatan Nyonya Selner, Hunter Sung Jinwoo adalah salah satu raja." Sontak, hal itu membuat David terkejut. "Apa? Nyonya Selner, maksudmu kau bilang kalau Hunter Sung Jinwoo punya kekuatan seorang hunter tingkat negara?" Nyonya Selner pun menjawab, "Kurasa aku akan mengeceknya lagi. Hunter Awakened atau yang mengalami kebangkitan ganda mengambil kekuatan mereka dari sisi lain. Aku bisa merasakan hubungan yang mereka punya dengan sisi lain itu. Terkadang, kekuatan dari sisi lain itu terlalu kuat. Hunter Awakened terlihat seperti tertutupi cahaya yang terang. Aku memanggil orang-orang ini raja. Tapi untuknya..." Nyonya Selner pun gemetar sebelum melanjutkan ucapannya. "Tidak ada koneksi apapun padanya. Ketika aku menatap matanya, kegelapan di dalam dirinya menatapku balik," kata Nyonya Selner semakin gemetar ketakutan. "Dia adalah kegelapan itu sendiri." "Kegelapan?" gumam David, kemudian bertanya, "Apa kau bilang kalau Sung Jinwoo itu musuh?" Nyonya Selner pun segera menjawab, "Aku tak mengatakan kalau Hunter Sung Jinwoo itu teman ataupun musuh. Aku membicarakan dari mana kekuatannya berasal. Hunter Sung Jinwoo, dia tidak meminjam kekuatannya dari manapun. Karena kekuatannya tidak berasal dari sisi lain. Dan bukannya dari dalam, dia tidak memiliki batasan. Itu berarti tak ada batasan untuk kekuatannya," kata Michael menyambungkan ucapan Nyonya Selner. Nyonya Selner pun mengangguk seolah membenarkan. "Terima kasih, Nyonya Selner," kata David sambil berniat pergi dan menepuk bahu Nyonya Selner. Michael pun bertanya kepada David, "Direktur, Anda ingin pergi kemana?" "Aku akan pergi ke lantai B24. Ikuti aku," kata David pada Michael. Mereka berdua pun pergi menuju lantai yang mereka tuju. Di dalam lift, David berkata, "Jika kita tak bisa menggunakan kekuatan Nyonya Selner, kita akan mendapatkannya melalui cara lain." "Apa kau ingat gate Ranges pertama?" tanya David pada Michael. Michael pun menjawab, "Tentu saja. Dungeon Break mengerikan yang menghancurkan bagian barat Amerika Serikat, tak mungkin aku melupakannya." David pun mulai bercerita, semua hunter terbaik dunia dikumpulkan oleh Amerika Serikat dengan tawaran hadiah yang sangat besar, dan hanya 5 yang selamat. Amerika Serikat memberikan 5 orang ini otoritas yang sama seperti negara. Itulah awal mulanya hunter tingkat negara. The Inextinguishable Flame Dragon, Karmish. Seekor makhluk buas membantai hunter kelas atas yang tak terhitung jumlahnya. "Bisakah kau percaya kalau kubilang padamu bahwa mimpi buruk itu meninggalkan sebuah hadiah kecil?" Mereka pun tiba di sebuah tempat, dan David berniat untuk membuka tempat tersebut. Michael mencoba menebak. Pintu itu pun terbuka, dan mereka berdua masuk. Terlihat di ruangan itu terdapat sebuah runestone yang cukup besar. David berkata, "Runestone ini ditemukan di dalam mayat Karmish. Ini sudah 8 tahun lamanya sejak Karmish Raid. Sudah tidak ada lagi mage di antara hunter tingkat negara. Jadi runestone ini telah menunggu pemilik yang tepat di dalam ruang bawah tanah ini. Karmish sekali lagi akan memberikan sebuah hadiah berharga untuk negara ini." Terlihat mayat seekor naga yang kini hanya tersisa tulang belulang saja. Sementara itu, di apartemennya, Jinwoo telah selesai mandi dan sedang melihat dirinya di kaca. Dia bergumam, "Aku memang sudah lebih tinggi dan sedikit lebih muda setelah kebangkitan kembali. Tapi, apa aku memang setampan itu? Aku harusnya seperti rata-rata orang pada umumnya. Apa ini karena Will of Rehabilitate? Memulihkan semua bagian tubuh yang rusak. Semua lukaku hilang karena buff ini." Jinwoo pun keluar dari kamar mandi dan memanggil Jin Ah, yang sedang bersantai. "Jin Ah, gimana penampilanku menurutmu?" "Apa-apaan itu?" jawab Jin Ah yang masih fokus dengan ponselnya.
Seperti gimana penampilanku sebagai seorang pria? Tanya Jinwoo lagi. Apa? Dari mana kau dapatkan kepercayaan dirimu itu? Di mataku, kau terlihat seperti orang bodoh. Jawab Jin Ah mengejek kakaknya. Yah, terima kasih banyak untuk jawaban jujurmu itu, kata Jinwoo sambil menjahili adiknya, yang kemudian membalas dengan menendang-nendang kecil ke arahnya. Oi, kau akan mematahkan kakimu. Apa kau lupa kalau aku punya tubuh seorang ranges? Apa kau ini bodoh? Kata Jinwoo, berlagak di depan adiknya. Namun, Jin Ah tak mau mengalah. Apa? Aku adalah yang terbaik di kelasku, katanya. Itu hanyalah sebuah ujian percobaan, jawab Jinwoo. Jinwoo kemudian berkata, oh ya, aku berpikir untuk menciptakan sebuah guild. Oh, apa kau akan menjadi seorang bos sekarang? Tanya Jin Ah. Jika itu berjalan dengan baik. Nama guildnya Solo Play. Gimana menurutmu? Tanya Jinwoo. Apa kau bercanda? Kenapa kau memberi nama guild MU seperti itu? Tanya Jin Ah dengan wajah datar. Kenapa? Apa itu aneh? Tanya Jinwoo. Opa, kemampuanmu itu untuk memanggil para Shadow Soldier, kan? Secara teknis, kau tidaklah sendirian, kata Jin Ah. Kau benar juga. Lalu, nama apa yang harus kuberikan? Tanya Jinwoo yang mulai bingung. Jin Ah pun segera menyarankan sebuah nama. Gimana kalau Ah Jin Guild? Ah, berarti aku. Jin, berarti melangkah ke depan. Ah Jin, kata Jinwoo. Itu kebalikan dari namaku. Gimana dengan itu? Bukankah itu bagus? Kata Jin Ah. Itu lumayan, jawab Jinwoo. Sementara itu, di sebuah apartemen, Hunter Cha-hein masih merasa malu dan tersipu dengan perkataannya sebelumnya. Saat itu, Jinwoo bertanya apakah Hunter Cha tertarik padanya, dan dia menjawab, kurasa begitu. Hunter Cha pun teringat perkataan Jinwoo. Lalu, tidak ada cara yang lebih baik daripada bergabung dengan guild, kata Jinwoo saat itu. Namun, Hunter Cha mencoba mencari alasan yang pas karena tidak ingin Sung Jinwoo berpikir bahwa dirinya adalah wanita yang gila. Dia pun menenangkan diri dan teringat saat diselamatkan oleh Hunter Min Byung-gu di Pulau Jeju. Ya, secara teknis, aku selamat karena kemampuan healing Min Byung-gu, gumamnya dalam hati. Tiba-tiba, Hunter Cha seolah mendengar suara Hunter Min Byung-gu dalam pikirannya. Tolong bilang padanya untuk berhati-hati. Katakan pada Hunter Sung Jinwoo. Katakan padanya agar berhati-hati terhadap kekuatannya sendiri. Seolah tersadar setelahnya, Hunter Cha bergumam. Tadi, aku melihat Hunter Min Byung-gu. Sementara itu, di Guild Night, terlihat Park Jong-soo dan Yeontae sedang mengobrol, membahas sebuah gate yang muncul di kawasan mereka. Hyung Nim, tentang gate yang muncul kemarin. Mereka bilang akan sulit memberikan kita izin. Pengukuran asosiasi menjadi sedikit lebih tinggi lagi, kata Yeontae. Apa itu sebuah gate rang S? Tanya Park Jong-soo. Tidak. Tapi mereka bilang itu adalah pengukuran tertinggi untuk sebuah gate rang A. Jawab Yeontae. Park Jong-soo pun menghela napas. Yah, itu sangat menyebalkan. Kita mungkin saja mati di dalam sana jika tidak berhati-hati. Yeontae menambahkan, kita mungkin saja menyerah jika itu adalah gate rang S. Tapi situasinya bertambah rumit karena ini hanyalah gate rang A. Jika kita tak bisa menyelesaikannya, rumor akan menyebar. Salah satu dari 5 guild terbaik bahkan tidak mampu menyelesaikan sebuah gate rang A. Namun, Park Jong-soo tetap mencoba tenang. Masalahnya, orang-orang biasa mengira semua gate dengan rang yang sama memiliki tingkat kesulitan yang sama, padahal jelas berbeda. Yeontae kemudian memperingatkan, jika kita menyerah terhadap gate ini, orang dari Guild Fame pasti akan mengambilnya. Sontak saja, Park Jong-soo menjadi geram. Apa kau bilang? Kita akan menyerahkan gate yang muncul di wilayah kita kepada Ma Dong-wook. Yeontae yang terkejut segera menjawab dengan gemetar. Aku hanya memberitahu, Hyung Nim. Park Jong-soo pun kembali menenangkan diri sebelum berkata, dalam hal kuantitas dan kualitas,
Semua hunter ranga di guild kita sama seperti di guild-guild besar lainnya. Tapi, kita tidak punya satupun hunter ranges. Itulah yang membuat perbedaan sangat besar. Tiba-tiba, seseorang di belakang mereka menyahut, kita juga bisa masuk bersama dengan guild lain. Ternyata, itu adalah Jeng Yerim, seorang hunter healer ranga dari guild Knight. Park Jong-soo menoleh dan berkata, "Jika kita bilang kita ingin bekerja sama karena tidak yakin bisa menyelesaikannya sendiri, bukankah guild lain akan merasa ini terlalu berbahaya dan mundur?" Yerim tersenyum dan berkata dengan antusias, "Kalau begitu, bagaimana kalau bukan seluruh guild, tapi hanya satu orang saja?" Park Jong-soo mengernyit. "Bagaimana mungkin satu orang bisa menolong kita saat menghadapi salah satu gate ranga tersulit?" Namun, tiba-tiba ucapannya terhenti. Seolah menyadari sesuatu. Yerim tersenyum. "Kau tahu siapa itu, kan?" Park Jong-soo mengangguk pelan. "Ya, maksudmu Hunter Sung Jinwoo." Park Jong-soo kemudian melanjutkan, "Ini mungkin akan menjadi sebuah aib karena bekerja sama dengan guild lain. Tapi, jika kita bekerja dengannya, kita juga bisa mendapatkan pengakuan. Selain itu, peluang kita untuk menyelesaikan raid ini dengan aman akan meningkat." Jong-soo pun menoleh ke arah Yontae dan bertanya, "Apa yang dilakukan Hunter Sung Jinwoo hari ini?" "Selain saat dia membersihkan gate yang muncul di jalan baru-baru ini, tidak ada berita lain tentangnya," jawab Yontae. "Apa aku harus mencoba mendapatkan informasi kontaknya, Hyongnim?" Jong-soo menggeleng. "Tidak, simpan ponselmu. Apa kau kira ini masalah yang bisa diselesaikan hanya dengan panggilan? Ayo kita temui dia langsung." Sementara itu, di kantor guild Sung Jinwoo, ia mengusulkan kepada Jinho untuk menggunakan nama Jin Guild sebagai nama guild mereka. Jinho tampak setuju tanpa protes, karena dalam hatinya ia bergumam, "Apapun namanya, asal jangan solo play." Jinwoo kemudian berkata, "Maka, nama guild telah ditentukan. Hal yang tersisa sekarang adalah menemukan satu anggota lagi, kan?" Jinho mengangguk. "Apa yang terjadi dengan Hunter Chahein kemarin?" Jinwoo menghela napas sebelum menjawab, "Aku tak berpikir Hunter Cha cocok. Dia bukanlah orang yang kuinginkan." Jinho dalam hati merasa heran. Dia seorang Hunter Rang S, muda, berbakat, dan juga cantik. Apa ada orang lain yang lebih baik dari Hunter Chahein? Namun, ia tetap bertanya, "Lalu, orang seperti apa yang kau inginkan?" Jinwoo menjawab, "Seseorang dengan lisensi Hunter, yang tidak suka dengan aktivitas guild, dan yang bisa dipercaya." Jinho pun mencoba memikirkan beberapa orang yang sesuai dengan kriteria tersebut. Namun, sebelum ia sempat berbicara lagi, suara ketukan pintu terdengar, menghentikan obrolan mereka. Jinwoo pun membuka pintu. Terlihat Park Jong-soo bersama dua anak buahnya berdiri di sana dengan senyum lebar. Sementara itu, Jinwoo hanya menatap mereka dengan ekspresi datar, dan Jinho yang tidak tahu apa-apa hanya bisa bingung. Akhirnya mereka pun duduk dan mulai berbincang. Namun sebelum berbincang, Park Jong-soo terlebih dahulu menunjukkan sesuatu dari laptopnya, dan itu adalah berita tentang gate yang sangat besar di Busan. Ukuran sebuah gate dan rangnya tidak selalu cocok, namun mereka bilang sejumlah besar mana mengalir keluar dari gate itu, kata Jong-soo. "Apa itu ditentukan sebagai rang S?" tanya Jinwoo. Jong-soo menjawab, "Tidak, tapi ini masihlah sebuah gate ranga melalui batas pengukurannya. Ini adalah gate terbesar yang pernah muncul di Busan." "Busan?" Jinwoo bergumam, tampak berpikir. "Apa aku harus bertemu dengan Juhe dan memakan sedikit sushi?" Jong-soo melanjutkan, "Kau pasti sudah membacanya di artikel. Tapi asosiasi mencoba untuk melarang kami masuk. Menurut pandangan mereka, sulit mempercayai guild kami karena kami yang tidak memiliki satupun Hunter Rang S. Jika kau setuju untuk bergabung dengan penyerangan kami mungkin akan sanggup untuk mengurus raid ini. Kau pasti akan mendapatkan kompensasinya. Umumnya, Hunter Rang S akan mendapatkan 10% keuntungan dari sebuah raid, tapi kami akan memberimu 20% dari Dungeon ini." Namun, Sung Jinwoo berkata,
Mari lakukan 50-50. Sontak hal itu membuat Jongsu terkejut. Jinwoo kemudian melanjutkan, aku akan bekerja sama denganmu jika kau menganggapku sebagai sebuah guild dan bukan individu. Kami baru saja menetapkan guild, Jin. Jongsu pun mencoba menawar, bagaimana dengan 40-60? Namun Jinwoo dengan tegas menjawab, aku tak mencoba bernegosiasi dengan guild Knight. Jongsu akhirnya menyadari sesuatu. Sung Jinwoo mungkin terlihat muda, tapi dia tidaklah normal. Baiklah. Lalu, bisakah kau yang mengurus bosnya? Jinwoo mengiyakan, dan mereka berjabat tangan seolah kesepakatan telah tercapai. Ini sudah hampir seminggu sejak gate-nya ditemukan. Jadi kita perlu memulai raid-nya besok. Ayo pergi bersama ke sana dengan mobil kami, ajak Park Jongsu pada Sung Jinwoo. Namun Jinwoo menolaknya. Tidak, aku akan bertemu dengan kalian besok. Aku punya urusan yang harus diurus malam ini. Bagaimanapun, aku tidak akan terlambat, jawabnya. Di sisi lain, Yontae melihat bayangan Park Jongsu bergerak dan bertanya, Hyung Nim, apa bayanganku baru saja bergerak? Namun Jongsu tak mempedulikannya dan menganggap Yontae habis mabuk. Tiba-tiba, ponsel Jinwoo bergetar. Itu adalah sebuah nomor yang tak dikenal. Jinwoo pun permisi untuk mengangkat telepon itu dan bergegas keluar. Ternyata itu adalah ibunya, yang telah membeli ponsel baru dan segera mengabari Sung Jinwoo. Akhirnya, Jinwoo pun mengajak ibunya untuk makan malam bersama sebelum dirinya pergi raid di Busan bersama Jongsu. Keesokan harinya di Busan, di depan gate yang sangat besar, terlihat para anggota Guild Knight sudah memenuhi tempat itu dan bersiap untuk memulai raid mereka. Sementara itu, Park Jongsu sibuk mengecek ponselnya untuk menghubungi Sung Jinwoo, yang belum juga datang, sedangkan raid akan dimulai dalam 5 menit lagi. Di depan apartemennya, Jinwoo melihat keluar. Cuaca cukup buruk. Apa adikku membawa payungnya? Pikirnya sejenak. Tak berpikir lama, dia segera menggunakan skill Shadow Exchange untuk pergi ke Busan melalui Shadow Soldier yang disimpan Jinwoo kepada Jongsu sebelumnya, hal yang disadari oleh Yontae. Sementara itu, di sekolah Jinah, terlihat 3 orang siswa mendapat tugas dari guru seni mereka untuk membawa plaster figur dari sebuah gudang yang sudah lama tak terpakai. Saat mereka masuk ke dalam gudang yang gelap dan berdebu, salah satu siswa tiba-tiba menyadari sesuatu. Di sudut ruangan, sebuah gate terlihat berada di pojok gudang itu. Apa ini? Gate? Gumam salah satu siswa dengan nada ragu. Namun, sebelum mereka bisa berpikir lebih jauh, seorang siswa yang ceroboh, didorong oleh rasa ingin tahu dan keberanian bodohnya, langsung menghampiri gate itu tanpa tahu apa-apa. 2 siswa lainnya yang masih berdiri di belakang mulai merasa tak nyaman. Gudang ini sudah ditinggalkan sepanjang semester. Apa gate ini baru saja muncul? Bisik salah satu dari mereka, mulai merasa ada yang tidak beres. Tiba-tiba, sebuah retakan muncul di permukaan gate, dan sebuah tangan hijau kekar keluar dengan cepat, dan dalam sekejap meraih kepala siswa yang berdiri paling depan. Teriakan mengerikan menggema di dalam gudang. Namun, sebelum 2 siswa lainnya bisa melakukan apapun, tangan hijau itu mulai meremas kepala korban dengan kekuatan luar biasa. Dalam hitungan detik, kepalanya hancur seketika, menyisakan darah dan serpihan tulang yang berceceran di lantai. 2 siswa yang masih hidup kini benar-benar ketakutan. Mereka mundur dengan napas tersengal, tubuh mereka gemetar hebat. Dari dalam gate yang semakin terbuka, sepasang mata merah menyala muncul keluar dari gate, diikuti dengan wajah menyeramkan yang perlahan menyeringai. Ternyata monster dalam gate itu adalah orc. Terlihat darah berceceran, dan mayat ketiga siswa tadi berada dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Orc secara alami adalah pemburu. Meskipun kecerdasan mereka tidak terlalu tinggi, kemampuan berburu dan melacak mereka jauh lebih unggul dari manusia. Mereka adalah pemburu yang sangat menyukai bau daging dan darah. Namun, mereka hanyalah pengintai, sehingga mereka menahan insting mereka dan memprioritaskan misi. Selama seminggu, para pemburu ini telah bersembunyi di dalam kegelapan, menjaga keenam indera mereka tetap waspada sebelum mulai mencari mangsa. Bangunan ini penuh dengan manusia, tapi tempat ini sangat rumit, seperti sebuah kastil.
ujar seorang orc gondrong sambil menggenggam senjatanya erat. Ia lalu menoleh ke belakang, menatap sesama orc yang botak dan bertubuh kekar. Aku akan mulai berburu dulu. Kau panggillah saudara-saudara kita, kata orc gondrong itu. Orc botak itu mengangguk, lalu melangkah ke dalam gate kembali untuk memanggil yang lainnya. Sementara itu, orc gondrong mulai bergerak maju. Matanya menyala dengan kilatan haus darah. Kita akan membantai semua manusia di tempat ini dan memperkuat posisi kita. Lalu kita akan mulai berburu secara nyata. Tapi pertama-tama, kita bersihkan tempat ini dulu, katanya dengan nada dingin. Kini, ia telah sampai di koridor sekolah, dan di hadapannya, terlihat para siswa yang masih belum menyadari bahaya yang mengintai. Namun, saat mereka menyadari sesuatu yang aneh, semuanya sudah terlambat. Dengan kecepatan yang mengerikan, orc gondrong menerjang mereka.